Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Apa kabar teman-teman Sorry semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Misteri Tanah Jawa. Waduh, misteri Tanah Jawa. Jadi Tanah Jawa ini banyak menyimpan sebuah misteri, hal-hal yang terjadi di luar nalar gitu. Nah, salah satunya yang mau kita bahas ini. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau memperkenalkan dulu teman saya, adalah naga guci alias naga biru. Naga biru. Ya ada sih ini, cuman ya sebagai penghias saja. Sebelum kita lanjut, kita mau ngebahas apa? Jangan lupa kita seruput dulu kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mungkin sambil agak santai kita sebat aja lah ya. Kalau teman-teman yang mau sebat dulu ya, silakan sebat. Babat Tanah Jawa nih banyak banget teman-teman misteri-misteri yang banyak banget yang belum keungkap, atau ada yang sudah terungkap tapi hanya sebatas kulitnya doang gitu. Karena misteri Tanah Jawa ini bener-bener sebuah misteri yang panjang kalau untuk diceritakan gitu. Mitos-mitos yang terjadi gitu loh, cerita-cerita yang terjadi gitu loh, banyak sekali. Nah, salah satu misteri dan mitos yang ada di Tanah Jawa ini adalah Sang Hyang, teman-teman Sorry. Nah, mungkin teman-teman Sorry atau pecinta mistis yang lainnya itu sudah mengenal apa itu Sang Hyang gitu loh, apa itu Rahyang, apa itu Gailan. Nah, kita nggak akan ngebahas Gailan dan Rahyang, tapi kita mau menceritakan di Tanah Jawa ini nih ada sosok Sang Hyang yang ditinggikan karena dipercayai mereka ini memiliki keilmuan tertentu gitu loh. Jadi sebagai pakunya Tanah Jawa di alam gaib itu, teman-teman Sorry. Ada berapa sih sosok Sang Hyang yang di Tanah Jawa ini yang terkenal ya? Sebenarnya lebih dari 9, teman-teman Sorry. Cuman yang ini yang terkenal aja itu sekitar 9. Oke, kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah Sang Hyang Astadewa. Nah, jadi Sang Hyang Astadewa ini adalah pemimpin dari para Sang Hyang, teman-teman Sorry. Menurut cerita atau mitos yang Ayama terima gitu loh. Jadi Sang Hyang Astadewa ini bersemayam di Semeru dan mempunyai diplomasi tertentu untuk urusan kahyangan. Ya, jadi untuk urusan kahyangan, diplomasi antara internasional gitu di Tanah Jawi ini dikomandoin atau dipertinggikan. Petingginya itu adalah Sang Hyang Astadewa. Nah, pada zaman sebelum masuknya agama Islam, ini ada cerita-cerita yang menarik ini ya. Namanya cerita dan mitos juga gitu. Jadi dulu pada saat mau masuk agama Islam ke Tanah Jawa khususnya ya, ini saya disclaimer dulu. Ceritanya seperti itu, ke Tanah Jawa itu ada salah satu sosok yang bernama Syekh Subakir. Nah, terjadilah pergesekan antara Syekh Subakir dengan para Sang Hyang yang pada saat itu dikomandoin oleh Astadewa. Terus Astadewa ini mengutus salah satu pimpinan, tapi bukan tergolong dari Sang Hyang itu gitu, tapi mempunyai kedudukan yang tinggi. Secara grade mungkin sama kayak Sang Hyang gitu. Jadi terjadilah sebuah pertempuran antara Syekh Subakir dengan yang ditunjuk tadi itu adalah Pangeran Ismoyo. Menurut ceritanya yang Ayama terima seperti itu. Terjadi pertempuran 40 hari 40 malam lah, dikabarkan seperti itu. Dan informasinya juga karena pertempuran itu tidak kunjung usai dan tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, jadi dibikinlah sebuah perjanjian
yang ada di salah satu gunung di daerah Magelang. Bukit lah, bukitnya saya mau lupa, mungkin teman-teman I'm sorry kalau ada yang tahu nama bukitnya apa gitu. Dan di sana juga ada sebuah, Allahu alam ya, itu kuburan, makam atau makomnya Syekh Subakir, dan dipercaya bahwa di bukit itu ada salah satu apa namanya ya, tongkatnya, yang katanya itu tongkatnya Syekh Subakir itu ditancapkan di situ gitu loh. Nah, di perjanjian itu ada 9 juga perjanjian, dan salah satunya masyarakat penyebar agama Islam ke Indonesia ini, ke tanah Nusantara zaman dahulu kala itu boleh menyebarkan agama Islam, tapi tanpa memaksa dan tanpa menghilangkan kebudayaan yang ada di Nusantara. Nah, seperti itu. Astadewa ini juga, Sang Hyang Astadewa ini juga memiliki beberapa anak yang diketahui, teman-teman I'm sorry. Nah, salah satunya anaknya itu ada yang bersemayam di Gunung Lawu yang bernama Rahyang Jaya Menggolo atau Rahyang Jaya Menggala. Nah, Ayama tadi udah sebutkan di awal kan, ada namanya Gailan, Sang Hyang, dan Rahyang. Ketika anak dari Sang Hyang itu maka diberikan penggelarnya itu adalah Rahyang. Itu anaknya, salah satu anaknya Astadewa. Ada nggak anaknya yang lain? Ada. Yang selanjutnya adalah Rahyang Jaya Wisesa atau Rahyang Joyo Wiseso, yang beliau ini bersemayam di Alas Purwo dulunya. Dia bersemayam di Alas Purwo dan mempunyai keilmuan macan putih lagi, kerah putih, sorry ya, Ayama ralat ya, kerah putih. Terus ada nggak salah satu sosok, salah satu anaknya Astadewa? Ada. Yang salah satu ini adalah namanya Rahyang Jaya Wisesa atau Rahyang Joyo Wiseso. Nah, beliau inilah yang digadang-gadangkan menjadi salah satu pendamping gaibnya Prabu Siliwangi dan sampai keturunnya itu Raden Kian Santang. Setelah dari Raden Kian Santang, nggak tahu lagi nih kemana Rahyang Jaya Wisesa menjadi pendamping gaib siapa. Nah, Rahyang Jaya Wisesa ini juga bersemayam di di dekat Gunung Salak. Nah, di Gunung Salak Rahyang Jaya Wisesa. Jadi itulah sekilas informasi mengenai Sang Hyang Astadewa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Sang Hyang Baruna. Oke, mungkin teman-teman I'm sorry sudah mengetahui lah ya siapa Sang Hyang Baruna ini. Sang Hyang Baruna ini mempunyai nama lain Ratu Segoro Kidul atau Ratu Nogo Segoro Kidul atau Ratu Naga Hijau Segoro Kidul, karena Sang Hyang Baruna ini mempunyai wujud naga berwarna hijau menurut informasi yang Ayama terima. Jadi diinformasikan lagi bahwa Ratu Nogo Segoro Kidul dengan Nyi Roro Kidul itu berbeda makhluk, teman-teman I'm sorry. Ada Ratu Negoro Kidul, ada Nyi Roro Kidul. Nah, mereka ini mempunyai anak yang bernama Maheswari Inggayatri kalau nggak salah tuh ada nama anaknya itu tuh yang biasa kita sebut dengan Nyi Belorong. Itu adalah anaknya dari Ratu Nogo Segoro Kidul dan Nyi Roro Kidul, teman-teman. Sorry, kalau nggak salah namanya itu adalah Maheswari Sasandoro Inggayatri kalau Ayama nggak salah inget ya nama dari Nyi Belorong itu. Terus menurut informasi yang Ayama terima juga ternyata
kepemimpinan Raja Segoro Kidul itu mempunyai anak angkat yang bernama Dewi Lanjar yang berada di pantai utaranya di Indonesia. Itu. Ya, karena Dewi Lanjar ini juga mempunyai konspirasi. Ternyata Dewi Lanjar itu adalah sosok laki-laki. Ya Allah alam bisawab, ya kan, kebenaran hanya punya Allah. Namanya juga cerita misteri, mitos yang ada di tanah Jawa. Gitu, teman-teman. I'm sorry. Itu Sang Hyang yang kedua, penguasa Laut Selatan, teman-teman. I'm sorry. Nah, yang ketiga ini adalah Sang Hyang Lodaya. Jadi Sang Hyang ini mempunyai nama lain adalah Pangeran Lalaroga Kusumadiagra, teman-teman. I'm sorry. Sang Hyang Lodaya ini dulunya bersemayam di Gunung Patuha. Jadi pada saat terjadi ontran-ontran di zaman dahulu kala banget ini ya, di zaman dahulu kala banget ada sebuah pertempuran yang mendatangkan jin dari Laut Merah gitu, teman-teman. I'm sorry, yaitu salah satu panglima tertingginya adalah Syekh Hasim Bahadur. Nah, untuk menyebarkan agama Islam ke tanah Jawa ini melalui alam gaib gitu kan, dari porsinya alam gaib. Nah, ternyata dengan keberadaannya Syekh Hasim Bahadur ini gitu loh, yang berdiam di daerah ujung kulon, itu menjadi sebuah gangguan yang lumayan serius bagi para Sang Hyang. Sehingga Sang Hyang Lodaya inilah yang dulunya bersemayam di Gunung Patuha itu diutus oleh para Sang Hyang lain untuk menghadapi Syekh Hasim Bahadur, karena diyakini bahwa keilmuan Sang Hyang Lodaya atau Pangeran Lodaya ini cukup tinggi dan bisa mengalahkan Syekh Hasim Bahadur untuk mundur dari tanah Jawa ini. Dan dikisahkanlah terjadilah sebuah pertempuran yang dahsyat, teman-teman. I'm sorry, pada saat itu. Allahu a'lam bishawab seperti apa pertempurannya. Nah, katanya informasinya juga itu pertempurannya itu terjadi di ujung kulon, teman-teman. I'm sorry, yang dilakukan oleh Sang Hyang Lodaya dan Syekh Hasim Bahadur. Nah, Syekh Hasim Bahadur pada saat pertempuran itu, teman-teman, I'm sorry, Syekh Hasim Bahadur itu mengeluarkan sebuah pusaka kayu stigi. Kayu stigi itu tuh yang dipercaya bahwa pada zaman dahulu kala kayu-kayu itu dibikin oleh para alim ulama untuk membuat tasbih, teman-teman. I'm sorry, ayah mah nggak tahu seperti apa kayu stigi itu. Yang jelas pusakanya itu ya kayak kayu gitu, dan itu dipukulkan ke Sang Hyang Lodaya 7 kali. Menurut informasinya pada saat itu Sang Hyang Lodaya itu dikalahkan lah oleh Hasim Bahadur dan ditarik oleh para Sang Hyang supaya tidak terjadi sesuatu hal yang fatal. Nah, diinformasikan juga bahwa Sang Hyang Lodaya ini dirawat kembali di Gunung Patuha, dan bahkan Sang Hyang Lodaya ini bertanya-tanya keilmuan apa yang dibawa oleh Syekh Hasim Bahadur. Dan ternyata beliau menyelidiki datang lagi ke ujung kulon dengan untuk tidak bertempur, karena sejatinya kalau para kesatria itu tuh dia kalau memang bertempur ya 1 lawan 1. Cuman kalau dalam keadaan biasa ya dia akan berdiskusi nih, saya mau diskusi segala macam. Jadi nggak kayak tidak datang ujuk-ujuk langsung nyerang bar gitu tuh, nggak seperti itu ya teman-teman. I'm sorry ya. Nah, jadi ditanyakanlah segala macam, dan akhirnya Sang Hyang Lodaya ini diberikanlah informasi-informasi terkait masalah apa yang dipelajari dan apa yang dipahami oleh Syekh Hasim Bahadur. Nah, Sang Hyang Lodaya ini juga itu adalah panglima tertingginya pengawalan untuk Prabu Siliwangi pada zamannya itu, teman-teman. I'm sorry, namanya juga mitos ya kan. Itu adalah Sang Hyang yang ketiga. Sang Hyang selanjutnya adalah Sang Hyang Brajadharma. Nah, Sang Hyang ini bersemayam di Gunung Galunggung, dan Sang Hyang ini menurut informasinya
mempunyai keilmuan pengendalian petir, teman-teman. Sorry. Jadi banyak dinarasikan bahwa banyak dikait-kaitkan bahwa ketika terjadi petir di daerah sana itu ya salah satunya pengendalian dari beliau ini. Allahu a'lam bishawab ya teman-teman. Sorry, informasi dan misteri tetaplah menjadi misteri. Oke, sang hyang selanjutnya adalah Sang Hyang Agni Bagaswara. Nah, Sang Hyang Agni Bagaswara ini teman-teman sorry dipercaya beliau ini adalah empunya pusaka dari alam-alam gaib. Jadi ketika ada pusaka yang berasal dari Sang Hyang Agni Bagaswara ini katanya sakti, dan Sang Hyang Agni Bagaswara ini adalah salah satu sang hyang yang mempunyai keilmuan pengendalian api, teman-teman. Sorry. Oke, kita lanjut ke sang hyang selanjutnya, sang hyang yang ke-6. Sang hyang yang ke-6 adalah Sang Hyang Antari Kusuma, yang dipercaya Sang Hyang Antari Kusuma ini bersemayam di Gunung Semeru, teman-teman. Sorry. Nah, informasinya adalah Allahu a'lam bishawab ya kebenarannya ya. Sang Hyang Antari Kusuma ini adalah sang hyang yang wise dan bijaksana gitu loh, teman-teman. Sorry. Nggak banyak cerita tentang Sang Hyang Antari Kusuma karena mungkin jarang berkomunikasi dengan bangsa manusia. Oke, kita lanjut ke sang hyang berikut. Sang hyang berikutnya adalah Sang Hyang Ananjaya. Nah, Sang Hyang Ananjaya ini merupakan salah satu sang hyang yang tingkat keilmuannya tinggi juga, teman-teman. Sorry. Dan beliau ini bersemayam di Gunung Rawu dan memiliki keilmuan keraputi atau yang mitosnya dulu dikait-kaitkan dengan Hanoman. Allahu a'lam bishawab ya teman-teman. Sorry. Selanjutnya yang ke-8 adalah Sang Hyang Antasena. Nah, Sang Hyang Antasena ini tidak banyak juga informasinya, teman-teman. Sorry, karena beliau menutup diri untuk berkomunikasi dengan manusia. Namun mitosnya anak-anaknya lah yang berkomunikasi dengan manusia, dan salah satu anaknya adalah yang bersemayam di Gunung Merapi, teman-teman. Sorry. Oke, yang terakhir adalah sang hyang siapa nih, teman-teman? Yang terakhir adalah Sang Hyang Surya Dipaseka, yang menurut informasinya atau menurut mitosnya Sang Hyang Surya Dipaseka ini bersemayam di Gunung Agung Bali yang mempunyai keilmuan unsur-unsur matahari, teman-teman. Sorry gitu loh. Nah, seperti itulah cerita dan mitos misteri tentang 9 penguasa tanah Jawa, teman-teman. Sorry. Itu kan balik lagi seperti yang Ayama sampaikan di awal. Cerita tetaplah cerita, mitos tetaplah cerita mitos, misteri tetaplah misteri, teman-teman. Sorry, karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menjadi pelajaran dan hikmah dari apa yang Ayama sampaikan tadi, teman-teman. Sorry. Dari 9 sang hyang penguasa tanah Jawa. Apakah ada, Ayama, sang hyang di luar tanah Jawa? Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada kali ya. Ayama nggak mau nyebut ada sih. Mungkin ada ya. Mungkin di Pulau Sumatera ada, di Kalimantan ada, dan atau mungkin di pulau-pulau lainnya itu ada juga. Mungkin bergelar bukan sang hyang kan? Mungkin bergelar bukan sang hyang. Ya, seperti itulah, teman-teman. Sorry ya. Biarkanlah cerita menjadi cerita, mitos tetap menjadi mitos, misteri tetap menjadi misteri, karena kebenaran itu sejatinya hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah dan hilaf adalah milik manusia, khususnya Ayama gitu. Mungkin sekian dari Ayama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.